Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan ya. Dan ini kajian pertemuan yang kedua. Ya, setelah sebelumnya kita lakukan sebelum Ramadan, dan sekarang kita lanjutkan lagi di bulan Ramadan dan di siang hari ya, di siang hari. Ya, kita semua dalam keadaan puasa insyaallah taala. Semoga ini menjadi pahala tersendiri ya bagi kita yang masih menyempatkan ya di siang hari ini untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Karena ilmu itu ya sesuatu yang mulia. Jadi tidaklah orang yang menuntutnya kecuali dia akan menjadi mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebelumnya kita melanjutkan atau membahas tentang pengantar ya, bagaimana apa sih akidah Ahlussunnah, kemudian makna akidah dan yang lain sebagainya, kita masuk kepada pembahasan pokok yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu kita coba baca di buku tentang kata pengantar dan yang setelahnya ya, cuma sebentar saja. Setelah itu baru kita masuk. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus bersyukur ya, kita dilahirkan dalam keadaan muslim ya, karena mungkin bapak ibu kita Islam ya, seorang muslimah dan pasangan muslim dan muslimah ya. Nah, ini nikmat yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang lahir dalam keadaan muslim. Ya. Nah, ini nikmat yang pertama yang harus kita syukuri. Kita sekarang sudah menjadi muslim. Ya, bahkan kita dari kecil sudah muslim, lahir. Ya, karena bapak kita, ibu kita ya muslim juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kami petunjuk. Jadi kita lahir dalam keadaan muslim, ya, orang tua kita sebagai muslim dan muslimah, itu adalah petunjuk murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak memberikan petunjuk, ya lahir dalam keadaan kafir atau orang-orang kita kafir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengendaki kepada kita. Ini yang harus kita syukuri. Dan kita harus terus minta kepada Allah, terus ya, untuk senantiasa istiqomah. Oleh karenanya ayat yang senantiasa dibacakan ya di muqaddimah ataupun bahkan di khutbah Jumat, ya, ini sering diulang-ulang terus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati atau kalian mati dalam keadaan ya kecuali dalam keadaan Islam. Ya, itu apa artinya? Jangan sekali-kali mati dalam keadaan kafir, di luar Islam. Karena orang kalau mati di atas kekafiran, maka dia selama-lamanya berada di dalam neraka. Adapun orang muslim ya, meskipun dia asi ya, pelaku maksiat misalnya, tapi kalau dia bertauhid ya, peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu masih ada. Dan ini adalah patut kita syukuri ya, agar kita menjadi hamba yang selalu tunduk kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah. Dan kita terus berdoa ya, agar terus diistiqomahkan di atas hidayah ini. Karena orang-orang banyak sekali yang ketika sudah besar, dewasa, mengenal pergaulan ini dan itu, setelah mungkin dia banyak berteman atau mungkin dia sekolahnya di negeri kafir, sehingga mereka murtad. Oleh karena kita harus terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Ya, jangan
engkau jadikan hati kami ini sesat. Ya, ba'da id hadaitana, setelah mendapatkan hidayah, itu hidayah Islam. Ya, yaitu hidayah Islam. Lalu kita juga bersyukur ya. Kita awal telah membahas tentang Islam. Kita bersyukur telah diberikan hidayah sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam sudah berpecah banyak sekali setelah peninggalan Rasulullah SAW, sebagaimana hadis ya, sataftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqatan, ya, kulluha finnari illa wahidah. Semua umatku ya berpecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, yaitu mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ketika kita sudah berada di atas sunnah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar setelah kita mendapatkan nikmat berupa kita beragama Islam. Kita harus jaga nikmat itu, jangan coba-coba kita salah pergaulan sehingga kita menentang sunnah, sehingga kita menjauh dari madhab ahlu sunnah wal jamaah. Betapa banyak orang-orang yang sudah mengenal sunnah, kemudian dia kembali lagi ke masa lalu, kepada masa-masa dia bermaksiat kepada Allah, masa-masa dia berbuat perkara-perkara yang baru di dalam agama, masa-masa dia lalai terhadap agama Allah. Meskipun sebelumnya dia muslim, kemudian dia kenal sunnah, ya, ngaji, ya, mengenal akidah yang hak, agama yang hak, ya, yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana aku dan para sahabatku itu beragama, itulah agama yang hak, yaitu agama ya Rasulullah dan agamanya para sahabat dan agamanya para ulama setelahnya. Generasi terbaik, khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baik umat adalah pada zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, yaitu tabi'ut tabi'in. Itulah 3 generasi terbaik pada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kita harus mengikuti generasi terbaik kalau pengen jadi yang terbaik. Nggak mungkin kita pengen jadi yang terbaik, tapi kita mengikuti generasi yang bukan yang terbaik. Ya, jadi kita harus mengikuti generasi yang terbaik. Bahkan para sahabat itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 100 ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Orang kalau sudah diridhoi oleh Allah pasti dijamin oleh surga. Ya, pasti dijamin oleh Allah surga. Oleh karena kita hidup ini mencari ridho Allah. Oleh karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, jangan sekali-kali kita mencari ridho manusia, karena ridho manusia itu tidak akan pernah habis. Ridhon nasi ghayatun la tudrok, kata Imam Syafi'i. Ridho manusia sesuatu hal ya yang sulit dicapai atau mustahil dicapai. Membuat semua orang ridho kepada kita. Tidak ada orang yang tidak suka sama kita. Kita menyenangkan semua orang. Mustahil. Tidak akan mungkin. Ya. Karena orang beda-beda otaknya. Kita buat seperti ini, orang maunya seperti itu. Kita seperti ini, kita turuti maunya dia. Orang lain tidak mau seperti itu. Jadi terus seperti itu. Maka kita tidak disuruh untuk mencari ridho manusia, tapi kita disuruh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, pasti kita akan diberikan kenikmatan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam yang hak ahlu sunnah wal jamaah akan selalu ditolong oleh Allah, ya, dan akan selalu ada sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Sebagaimana Allah turunkan Al-Qur'an dan Allah sendiri yang akan menjaganya, dan begitu pula Allah akan menjaga agamanya yang hak ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena tidaklah terjadi kiamat kecuali sudah banyak kerusakan yang mendominasi daripada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya, kita harus bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terus mengambil bagian
terus mengambil bagian pada agama ini. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang hidup tapi hakikatnya mati. Yaitu tidak memiliki andil terhadap agama Allah. Padahal kita butuh ya terhadap agama Allah. Maka apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Yaitu prinsip ya. Seorang muslim harus mempunyai prinsip. Apa yang bisa saya berikan untuk agama Allah? Karena agama Allah tidak butuh kita. Justru kita butuh agama Allah. Ya, dengan antum misalnya mengadakan kajian seperti ini. Ya, itu adalah salah satu menolong agama Allah. Ya, antumlah yang butuh itu. Bukan agama Allah butuh antum. Ya. Jadi persepsi harus diluruskan. Ketika kita menolong agama Allah, misalnya jadi panitia kajian, jadi orang yang mengadakan ini momen-momen event-event ya, yang tentang agama Allah, kajian-kajian dan lain sebagainya, justru kitalah ya yang butuh kepada Allah, butuh kepada agama Allah. Dari situlah kita menanam saham kebaikan agar bisa kita panen nanti, bisa kita petik di surga Allah Subhanahu wa taala, di mana harta anak tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu sifat orang-orang yang beriman adalah memiliki hati yang lembut. Dia lembut kepada sesama orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir. Dan tidak takut terhadap celaan. Ingat, orang-orang yang beriman, dia tidak takut kepada celaan. Pasti akan ada orang mencela. Jangankan kita, ya, umat yang atau manusia yang penuh dosa, ya, yang berlumur dosa. Nabi yang mulia, manusia terbaik tanpa khilaf. Seluruh dunia sepakat, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau saja tidak lepas dari celaan orang. Dan ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Beliau disuluki apa? Kahin, dukun. Ya, disuluki apa? Sahir, tukang sihir. Beliau disuluki apa? Majnun, orang gila. Beliau disuluki apa? Syair, penyair, dan lain sebagainya. Julukan-julukan yang buruk. Akan tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita mencontoh akhlak beliau. Bagaimana beliau dicela begitu jeleknya, dengan lakop-lakop yang buruk, tapi beliau tidak mengindahkan, beliau tidak memperdulikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita ya tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jika orang-orang jahil itu mengolok-olok kita, maka ya udah tinggalkan saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang jahil itu, orang-orang bodoh mengatakan kamu demikian, maka sudahlah. Ya, tinggalkan saja. Ya, doakan agar mereka dapat hidayah atau sudah tinggalkan saja. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak menegakkan agama Allah, pasti Allah akan apa? Gantikan kita ini semuanya dengan umat yang lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 38 ya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya ya kita berpaling ya dari agama Allah, ya tidak mau belajar, tidak mau ngaji, kemudian hidup ya seenak kita, tidak mau taat kepada Allah, buat ya macam-macam lah, terserah kita hidup, mau kita hidup kita, enggak mau diatur oleh Allah, enggak mau ikut aturan Allah. Ya, yastabdil qauman, kamu akan diganti oleh sebuah kaum mati, dilemparkan oleh Allah ke neraka. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mati ya, akan digantikan umat ya ghairakum, ya tentunya yang bukan kayak kita ya, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak mau belajar agama, yang tidak mau menolong agama Allah. Tsumma la yakunu amsalakum, yaitu ya tidak umat yang lebih baik daripada kita. Kita milih mana? Jadi umat yang baik ya, mumpung kita masih hidup, atau jadi umat yang tidak ada gunanya. Hidup tapi seperti orang mati, tidak mau ikut andil menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekarang wasilah kita bisa andil menyebarkan agama Allah. Ya. Kita punya media sosial. Kita bisa menerapkan akhlak-akhlak Islam yang luhur ya, yang agung. Itu salah satu kita menyebarkan agama Allah. Ketika kita di kantor, kita berakhlak dengan akhlak seorang muslim yang sejati. Ketika kita di lingkungan kita berakhlak dengan akhlak seorang muslim yang sejati. Kemudian ketika di medsos ya, kita punya akun-akun banyak, Instagram, Facebook, Twitter atau yang lainnya, kita gunakan untuk menyebarkan agama Allah. Kita share link-link kajian yang bermanfaat. Ya, kalau kita tidak bisa menulis, kalau kita tidak bisa memberikan pencerahan karena mungkin kurangnya ilmu, ya kita bisa share jadwal-jadwal kajian, atau mungkin mengumpulkan teman untuk kemudian meminta pemateri dari salah seorang ustadz untuk mengisi. Itu salah satu adalah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan digantikan oleh umat yang lain dan kita akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan sabda Nabi Muhammad SAW menguatkan kita tentang kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah, tentang adanya firqah yang hak, ya, golongan yang selamat. Nabi Muhammad mengatakan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada suatu kelompok dari umatku, alal haq, mereka di atas kebenaran, zahirina, yaitu menampakkan, betul-betul nampak. Jadi ciri-ciri kajian yang benar, yang hak, salah satu ciri-cirinya ya adalah apa? Disebarluaskan. Maksudnya tidak sembunyi-sembunyi. Adapun kalau ada tandim sirri ya, atau kajian-kajian tersembunyi, membuat susunan-susunan untuk menggulingkan pemerintah, kemudian untuk membuat makar-makar kepada pemerintah, kajian-kajiannya mungkin di hutan-hutan yang tidak mau diketahui orang misalnya, maka ini salah satu ya bukan salah satu ciri ya, bukan lazimnya demikian, yang demikian tidak, salah satu ciri saja ya, salah satu ciri kesesatan. Oleh karena Ahlussunnah wal Jamaah hak ya, dia menampakkan, dia berani kajian di instansi-instansi pemerintah, tidak masalah ya. Bahkan sebagian teman-teman kita berdakwah ke lapas-lapas ya, ataupun di kantor-kantor perusahaan yang di bawah naungan pemerintah ya, meskipun sempat kemarin ada pembatalan ya itu tidak masalah, masih banyak tempat-tempat yang lain ya, karena dakwah itu harus terus. Kita jelas, dakwah kita ini jelas ya. Apa buktinya? Coba dilihat di channel-channel kita ya, di channel-channel YouTube para asatidz kita. Mereka menyerukan agar umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, agar umat beragama sesuai dengan agamanya Rasulullah SAW. Masa itu radikal? Tidak ya. Kemudian la yadurruhum man khadalahum, tidak akan mungkin memudaratkan orang-orang yang mau menjegalnya, orang-orang yang entah dituduh radikal, dituduh ini, tidak akan memudaratkan sama sekali. Wala man khalafahum, tidak akan memudaratkan orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Ya, sampai datang perkara keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terus istiqomah sampai mereka wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan golongan yang selamat itu banyak sekali nama-namanya ya. Golongan yang selamat itu banyak sekali nama-namanya. Ada 3 di sini saya sebutkan. Karena kenapa katakan banyak? Karena lebih dari 2 kalau dalam bahasa Arab itu sudah masuk jamak. Jamak itu kan banyak. Di sini saya sebutkan. Pertama, golongan yang selamat namanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia memiliki nama lain, yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Muhammad ya, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan memberikan kalian istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya, diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, kulluha finnari illa wahidah, yaitu semua berada di neraka kecuali satu orang. Ya, kecuali satu
satu golongan. Oleh karenanya, kata para ulama, antal jamaah walaupun tawahdak. Ya, kamu itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah walaupun di kampungmu sendiri. Ya, walaupun sendiri. Al jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sih kok sekarang kita menamakan diri Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian lebih lebih ke dalam lagi menamakan diri sebagai salafiyun? Kenapa tidak Islam saja? Nah, ini ada asbab, ya, ada asbabnya. Semua ini adalah ada asbabnya, sebab-sebabnya. Yang pertama, ya kita bahas singkat ya. Yang pertama, kita sepakat bahwasanya dahulu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya itu Islam, ya, agamanya Islam. Tidak ada nama lain. Belum ada nama Ahlussunnah wal Jamaah, belum ada nama Salafi, belum. Ya, apa? Islam. Karena dahulu belum muncul kesesatan. Belum muncul kesesatan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sesat langsung diperingatkan misalnya. Ya, kalau ada orang keliru langsung Nabi Muhammad SAW langsung turun tangan memperingatkan umat. Begitu juga pada zaman para sahabat belum. Nah, baru mulai beberapa zaman para sahabat yang akhir ya, seperti zamannya Utsman bin Affan mulai muncul bibit-bibit kesesatan. Sehingga untuk membedakan mana Islam yang hak, mana Islam yang hanya ngaku-ngaku atau sempalan, firqah yang menyempal, kelompok yang menyempal di dalam Islam, maka untuk membedakan maka dikatakan sunni, yaitu apa? Yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, ya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lalu setelah itu kan muncul ya banyak firqah. Yang pertama muncul kan Khawarij, kemudian Syiah, lalu firqah-firqah yang lain, Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah dan lain sebagainya. Nah, dari situ untuk membedakan. Nah, ini loh Islam yang hak Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian di akhir-akhir zaman orang-orang pada ngaku Ahlussunnah wal Jamaah semuanya. Ya, Sufi, Asy'ariyah semuanya apa? Hatta mungkin Syiah atau mungkin ini itu ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk membedakan mana sih Ahlussunnah yang Jamaah yang hak itu, maka dibuatlah namanya As-Salafiyun, ya. Dan ini juga bukan sesuatu yang baru. Ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, ya. Ketika ditanya kepada oleh Fatimah, ya, beliau ngobrol dengan Fatimah, bahwasanya beliau mengatakan, ya, saya salaf kamu, ya. Salaf itu secara bahasa kan orang yang lebih dahulu. Adapun secara istilah, ya, yaitu orang-orang yang mengikuti generasi salaf, ya. Orang-orang yang menisbatkan pada salaf ini disebut salafi, orangnya salafi. Ya, adapun ajarannya ya manhaj salaf. Nah, ini apa? Metode beragamanya manhaj salaf. Orang-orangnya, personnya disebut dengan salafi. Kalau banyak orang salafiyun, ya. Orang-orang salafi gitu. Nah, untuk membedakan mana sih Ahlussunnah yang menyempal gitu. Ahlussunnah juga ada yang menyempal, ngaku-ngaku tapi mengatakan Allah ada di mana-mana, tapi mengatakan Allah itu tidak punya tempat, ya. Kemudian mengatakan bahwasanya iman itu cukup percaya, ya, tidak perlu beramal dan lain sebagainya. Dari kalangan Murji'ah. Kemudian atau Ahlussunnah itu katanya boleh memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, itu tidak boleh, itu bukan Ahlussunnah itu. Ya, itu Khawarij, pemahaman Khawarij, menghalalkan darah, takfir, serampangan dan lain sebagainya. Adapun salafiyun, ya, orang-orang salafi, manhaj salaf, di atas manhaj salaf, maka sangat berusaha. Ya, manhaj salaf ini maksum, ya. Manhaj salaf ini maksum, dijaga oleh Allah. Adapun person-personnya, orang-orang salafinya pasti punya kesalahan. Saya pun banyak kesalahan. Ustadz-ustadz lainnya pun punya kesalahan. Ya. Tapi kalau manhaj salafnya, metode beragamanya, ya, itu maksum, dijaga oleh Allah. Karena manhaj salaf ini itu Islam itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya, Al-Islamu huwa sunnah, ya. As-sunnah yal Islam. Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit penjelasan ya tentang kenapa sih kok namanya salafi. Kan banyak orang mengatakan, kenapa sih namanya kok salafi, tidak muslim aja? Kenapa kita nggak bangga jadi orang muslim? Nah, kita bangga sekali jadi orang muslim. Ya. Tapi kan sekarang muslim banyak. Muslim ada yang menyempal, ada muslim yang
apa namanya, suka nikah mut'ah, ya, golongan Syiah, maka itu sesat itu. Bahkan para ulama mengatakan itu bukan muslim mereka. Sudah keluar dari agama Islam. Mengatakan atau mencela para sahabat. Masa muslim seperti itu? Sedangkan Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabatku. Semua sahabat tanpa terkecuali. Sedangkan mereka mencela sahabat yang paling mulia lagi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata para ulama, seandainya tidak ada nabi, seandainya ada nabi ya, setelah Nabi Muhammad pasti yang jadi nabi adalah Abu Bakar. Saking mulianya Abu Bakar. Ya, tapi kan itu tidak terjadi karena nabi, penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman umat setelahnya, jadi iman Abu Bakar sendiri nih ditimbangan satu, kemudian ditimbang dengan umat ya sampai zaman kita sekarang, itu masih lebih besar imannya Abu Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar daripada kita. Nah, apalagi kita ya, kita ini sudah digabung dengan iman dari zaman ke zaman dahulu sampai dahulu. Itu tidak ada apa-apanya dengan keimanan Abu Bakar. Abu Bakar termasuk salah seorang yang pertama-pertama masuk Islam, yang membenarkan Nabi Muhammad SAW, bahkan menemani Nabi Muhammad SAW, bahkan rela mati demi Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai suatu ketika kan Abu Bakar itu kan pernah digigit itu ya, digigit kalajengking itu ya, di goa itu. Ada kisahnya ya. Insya Allah dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perpecahan itu sudah sunnatullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka perpecahan, tapi itu adalah pasti terjadi. Ya, itu namanya sunnah kauniyah. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Nabi Muhammad mengatakan innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku. Ya kita kan hidup setelah Nabi. Ya. Fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Maka beliau bukan hanya mengabarkan ada perpecahan, tapi beliau memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Ya, maka ikutilah sunnahku. Ikuti, berpegang teguhlah kepada ajaranku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, manhaj salafin, ajaran Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan yang lainnya, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena bagaimana jargon manhaj salaf mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman siapa? Para sahabat salafus saleh. Ya, kemudian setelahnya sampai generasi ulama-ulama rabbani sampai kepada kita, guru-guru kita, ya, sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu sekilas tentang ini ya. Ahlussunnah wal Jamaah, kronologi. Kenapa sih kok kita disebut sekarang manhaj salaf, salafi ya, dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang kadang tidak tahu ya. Ini salafi, ini sok-sok ya, seperti itu kan. Karena salafi ini kita menisbatkan, dan penisbatan kepada salafi ini penisbatan yang mulia. Ya, tidak ada aib orang menisbatkan kepada salafi. Ya, meskipun kita tidak boleh sombong ya. Kalau tazkiyah, untuk mentazkiyah itu tidak boleh. Mentazkiyah itu dalam arti dengan kita menisbatkan kepada salafi pasti kita benar, tidak ada salahnya, maksum, diri kita gitu. Ya, itu tidak boleh. Menganggap semuanya lainnya neraka, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau penisbatan hanya sekitar penisbatan, kemudian kita berusaha untuk mengikuti manhaj salaf ini dengan baik, maka itu mulia. Oleh karena ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, ya tidak ada aib ya, yang maknanya tidak ada aib orang menisbatkan kepada salafi. Ya la aiba, kata beliau. Tidak ada aib. Bahkan itu suatu yang mulia penisbatan itu, ya. Tapi dengan penisbatan itu kita harus juga berusaha ya, jangan mentang-mentang kita sudah, apalagi nama belakangnya sudah as-salafi, tapi perilakunya nggak mencerminkan salafi sekali. Ya, suka ngutang nggak bayar, ya. Kalau ketemu tetangganya nggak mau nyapa, kalau ada orang susah nggak mau dibantu, ya, tidak mencerminkan manhaj salaf. Ya, akidahnya juga menyimpang, misalnya ngaku-ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku ya anak kecil bisa, ya. Oleh karenanya ada sebuah syair yang sangat bagus, kullu yadda'i waslan bilaila walakin laila la tuqirru bidaka.
semua ngaku cinta Laila. Karena Laila itu mungkin wanita cantik. Oh, saya suka Laila, saya suka Laila. Tapi Laila enggak tahu, enggak mau mengakui, ya. Siapa ya? Saya enggak kenal kok. Orang-orang ngaku-ngaku cinta aja, tapi saya enggak kenal. Lah itu. Begitu juga orang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi cuma sekedar pengakuan. Oleh karena ada sebuah ayat imtihan dan ikhtibar kata para ulama ya. Di surat Al-Imran Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Mau enggak ikut sunnah Rasul SAW? Ya, ikuti ajaran Rasul SAW. Karena sunnah yang dimaksud yang sering kita sebutkan tadi adalah akidah. Ya, metode hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah sekilas ya tentang sekelumit ya tentang ahlu sunnah wal jamaah dan yang lainnya. Kita masuk pada pokok yang pertama. Salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah besar. Makanya para ulama ada yang menulis khusus yang menjelaskan tentang akidah, yaitu mereka sebutkan adalah tentang rukun iman yang keenam. Ya, rukun iman yang keenam. Tentu yang pertama adalah al-imanu billah. Dan ini berdasarkan apa? Hadis Jibril yang panjang sekali. Ya. Ketika beliau datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya yang pertama Islam, kemudian iman ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan antu'mina billahi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna iman adalah at-tasdiq, membenarkan. Kemudian al-iqrar, ya, kita meyakini, mengikrarkan bahwasanya kita percaya kepada Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beriman ini kepada Allah mencakup 4 hal. Mencakup 4 hal, ingat. Beriman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama adalah beriman akan adanya Allah. Ya. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak percaya Allah itu ada, berarti dia belum beriman. Ya. Atau mungkin orang-orang kafir ya, orang-orang ateis ya. Sempat kita tulis kemarin di media sosial bahwasanya orang-orang ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Sebenarnya kita mengetahui adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali. Coba kita lihat kanan kiri kita lah. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, ya. Atau kita lihat ke atas adanya langit. Atau kita lihat ke bawah adanya bumi. Itu siapa kira-kira yang mengadakan itu? Itu ada pasti orang-orang yang fitrahnya lurus, pasti ada khalik, ada yang menciptakan. Kemudian coba ketika sore hari, lihat matahari mau terbenam. Ketika pagi hari, matahari terbit. Itu orang-orang yang punya pikiran, itu kira-kira siapa ya? Ya mudah sebenarnya. Oleh karenanya, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalasa, bagaimana cara mengetahui adanya Allah? Ya biayatihi, wa bimakhluqatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya. Langit, bumi, matahari, itu semua tanda kebesaran Allah. Kemudian dengan makhluk-makhluknya, adanya antum ini, kamu itu, ya adanya hidung, ya. Kemudian ada siapa yang kira-kira menciptakannya gitu loh. Pasti Allah, ada khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Akan tapi itulah, kalau hati sudah dibutakan oleh ilmu-ilmu sesat ya, seperti ilmu filsafat, ilmu-ilmu filsafat Yunani, kemudian subhat-subhatnya orang kafir, pasti susah dia menerima kebenaran. Kemudian dia pengen meragukan umat Islam, mempertanyakan hal-hal yang ya tidak bisa dicerna oleh akal, hal-hal yang kontradiktif ya. Oleh karenanya dalam sebuah kaidah untuk membantah orang-orang ateis itu, ya kita punya kaidah ya, bahwasanya apa kaidahnya? Yaitu tidak mungkin menggabungkan ya dua hal yang kontradiktif.
Kadang pertanyaan orang-orang ateis itu konyol, ya. Jadi apa? Mau mereka itu jawaban sesuatu yang kontradiktif. Salah satu pertanyaan yang sering digaung-gaungkan oleh mereka. Ya, apakah bisa Tuhan menciptakan Tuhan yang seperti Dia? Jadi Tuhan menciptakan Tuhan. Ini kan kontradiktif. Kenapa kok kontradiktif? Karena Tuhan itu menjadi Tuhan karena Dia tidak diciptakan. Tuhan itu menciptakan. Tidak mungkin Dia bisa jadi Tuhan kalau Dia diciptakan. Sama dengan kalau kita berkata, naiklah kamu ke bawah. Naiklah kamu ke bawah. Ini kan kontradiktif. Atau turunlah kamu ke atas. Nah, ini kan kebodohan dari orang ateis. Nah, itu jawabannya yang sangat mudah sekali. Kemudian mereka juga sering bertanya, apakah bisa Tuhan menciptakan batu atau menciptakan pohon yang lebih besar dari Tuhan itu sendiri? Nah, ini kan pertanyaan kontradiktif. Allah mengatakan ya dalam banyak ayat, kemudian doa-doa sering kita baca juga, bahkan dalam sholat ya kita membaca takbir apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Bagaimana mungkin ada yang lebih besar daripada Allah? Ya, tidak mungkin. Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu. Ya. Nah, inilah ya sekilas tentang mereka ya ateis ya. Tentunya kita sudahlah jangan banyak mungkin. Kalau misalnya ada orang-orang yang berpahaman seperti ini, kita sampaikan seperti ini. Kalau mereka tidak menerima dan masih bantah, ya kita tinggalkan. Oh ya, sebagaimana firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang jahil ngoceh, ya banyak ngomong, ya ngomong agama tapi enggak paham agama, maka tinggalkan. Ya sudahlah. Assalamualaikum. Pergi. Ya. Allah yahdi, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Ya. Maka ya, tinggal pergi. Karena kalau kita ladeni terus, hati kita keras. Ya, hati kita nanti malah kita nanti berubah ikut ya sama mereka. Apalagi kita berteman dengan mereka misalnya. Jangan sampai. Nggak boleh kita berteman dengan orang-orang fasik, dengan orang kafir. Kalau cuma muamalah biasa enggak masalah. Tapi kalau untuk teman akrab jangan. Karena apa? As-sahibu sahib. Dalam pepatah Arab mengatakan sahib itu sahib. Teman menarik. Kita berteman dengan orang buruk, kita ditarik pada keburukan. Oleh karenanya pertemanan sama Rasul diibaratkan dengan apa? Orang yang menjual minyak wangi dan orang pandai besi, tukang las. Orang kalau berteman dengan orang minyak wangi ini ibaratkan pertemanan yang baik, orang soleh ya. Kalau dia tidak bisa membeli minyak wangi itu, atau enggak, dia bisa dapat hadiah dari orang tersebut berupa minyak wangi. Kalaupun tidak bisa membeli, tidak dapat hadiah, minimal apa? Dia mencium baunya. Adapun ya permisalan pertemanan dengan orang yang buruk yaitu dipermisalkan dengan pandai besi. Nah, ini bukan berarti pekerjaan pandai besi haram, bukan. Ini kan cuma permisalan. Orang yang berteman dengan orang pandai besi, minimal dia dapat bau yang tidak sedap. Atau paling parahnya dia kena percikan apinya. Atau paling parah lagi dia terbakar. Ya, nah itulah permisalan dari Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati dalam berteman. Kemudian yang kedua yaitu setelah kita akan adanya Allah, kemudian yang kedua adalah beriman terhadap tauhid rububiyah. Beriman terhadap tauhid rububiyah. Sebagaimana ulama membagi tauhid ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah itu berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah memelihara alam semesta ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, bagaimana Allah mematikan. Tentang perbuatan Allah, bagaimana Allah memberikan rezeki kepada umatnya. Nah, itu tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah, ya, pembagian tauhid ini bukan pembagian yang bid'ah sebagaimana kata para ulama ya. Sebagaimana kata orang-orang jahil. Mereka trinitas katanya. Salafi itu
bertauhid-tauhidnya trinitas. Sebagaimana orang Nasrani katanya. Ya itu kan orang jahil. Padahal manhaj salaf, ya mereka adalah orang-orang yang bertauhid pada Allah SWT. Kenapa kok dibagi tauhid ini? Karena untuk mempermudah, ya. Ya tauhid, namanya tauhid ya satu. Ya wahidu tauhid dan satu. Lalu kenapa dibagi ini? Karena apa? Untuk mempermudah orang memahami. Apa sih dalilnya? Ada nggak tiga tauhid ini dalam Al-Quran? Ada. Antum baca aja surat Al-Fatihah. Itu semua tiga tauhidnya ada. Ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Masuk dalam tauhid asma wa sifat. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin termasuk dalam Rabb semesta alam, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim asma wa sifat. Malik yaumiddin, ya, yang menguasai. Yaitu apa? Tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini masuk uluhiyah. Hanya kepada Allah kami menyembah. Hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Ya, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Ya, nah itu tauhid uluhiyah, kita hanya minta kepada Allah, ihdina, minta petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, dan jalannya orang-orang Nasrani yang dibenci atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu beriman dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini beriman terhadap apa? Kita harus beribadah hanya untuk Allah. Inilah banyak orang-orang tergelincir ya dari kalangan para penyembah berhala ya. Mereka tidak bisa masuk Islam karena mereka tidak meyakini tauhid ini. Banyak orang-orang berbuat syirik ya. Meskipun mereka meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ada orang meyakini Allah itu ada, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan. Tapi mereka menduakan Allah. Beribadah kepada wali, beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati, beribadah kepada kuburan, ya, beribadah kepada dewa-dewa laut, sesajen dan lain sebagainya. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy beribadah kepada berhala-berhala. Dengan alasan apa? Sebagai wasilah saja. Perantara agar menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak masuk Islam, bukan muslim. Tidak cukup ya, Islam hanya cuma ngaku Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Tapi dalam peribadatan mereka menduakan Allah. Ya, oleh karenanya kafir Quraisy mereka tidak masuk Islam. Dan inilah yang mereka benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka benci Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad membawa tauhid uluhiyah. Beribadah hanya untuk Allah. Ya, yaitu harus dihancurkan segala macam peribadahan kepada selain Allah, berhala-berhala itu. Ya, Nabi Muhammad dibenci bukan karena akhlaknya. Akhlak Nabi mulia, luhur sekali. Ya, budi pekertinya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim kata Allah. Ya, dan kamu itu berada pada akhlak yang sangat agung. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, kana khuluqul Quran. Nabi Muhammad SAW akhlaknya itu seperti Al-Qur'an. Ya. Ibaratnya Nabi Muhammad SAW mengamalkan semua apa? Isi Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam peribadahan kita tidak boleh ya apa? Mempersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Cinta kita ya, kita saling mencintai karena Allah. Kita menyembelih hanya untuk Allah. Bernadar hanya untuk Allah. Berdoa hanya untuk Allah. Salat kita ya hanya untuk Allah. Ya, semuanya kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirkul akbar. Ya, syirik besar. Dan orang-orang yang berbuat syirik dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia mati di atas kesyirikan, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Innahu may yusyrik faqallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma liqadimina ya, diharamkan baginya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, dan orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin ada penolongnya. Kemudian yang keempat yaitu beriman terhadap tauhid asma wa sifat.
ya, kita meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikabarkan, ya walillahil asmaul husna fad'uhu biyah. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama, ya. Misalnya dalam sebuah hadis Allah mengatakan, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya Allah mempunyai 99 nama. Ya. Nah, tentunya itu bukan pembatasan ya. Kata para ulama itu bukan pembatasan, masih banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita harus meyakini ya sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar ya. Allah istawa 'alal arsy ya, di atas arsy. Kita harus meyakini itu. Itu termasuk beriman terhadap asma wa sifat. Kita tidak boleh apa? Yang pertama takwil tanpa dalil ya. Takwil serampangan atau takwil yang mengada-ngada. Seperti istawa di takwil istaula. Ini takwil mengada-ngada. Iyat atau nuzul ditakwil dengan rahmat ya. Kemudian iyat ditakwil dengan ini ditakwil dengan ini. Nah, itu semua takwil yang mengada-ngada. Ini perbuatan ahli bid'ah ya yang suka takwil serampangan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan sebagaimana firman Allah, maka tidak boleh terbetik dalam pikiran kita bahwasanya tangan Allah seperti tangan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Otak kita juga harus diperbaiki, tidak boleh kita berpikir bahwasanya turunnya Allah seperti turunnya kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir. Sebagaimana kata para ulama. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita beriman, ya tidak melazimkan kita menyamakan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita meyakini Allah SWT punya wajah. Sudah. Yadiku bi jalalihi wa 'azamati. Ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh macam-macam. Sudah. Kewajiban kita apa sih? Iman, meyakini, ya, mempercayai. Ya. Karena orang-orang yang benar imannya ya dia mempercayai apa yang Allah katakan, apa yang Rasul kabarkan ya. Kemudian kita tidak boleh apa? Taktil. Taktil itu meniadakan semua sifat Allah. Allah Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah Maha melihat tapi tidak punya penglihatan dan lain sebagainya. Ini taktil. Ya. Ataupun tahrif ya. Oh, merubah makna ke makna yang lain. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi iman kepada Allah mencakup 4 hal. Iman akan adanya Allah, Allah itu maujud, ya. Meskipun kita sekarang tidak bisa melihat, ya, secara apa? Kasat mata. Jadi perlu diperhatikan sesuatu yang tidak terlihat, ya, belum tentu tidak ada. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata belum tentu tidak ada. Saya kasih contoh. Dak, saya menampar diri saya sendiri. Sakit nggak? Sakit. Ya, sakit nggak? Mana sakit? Ada nggak? Kelihatan nggak sakit itu? Nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Ada. Saya rasakan. Ya, misalnya mohon maaf, kita buang angin misalnya. Ya, mana? Kelihatan nggak buang angin? Tidak. Tapi apa? Kerasa. Ya, sesuatu yang tidak kelihatan, tidak ada, kelihatan tidak ada, belum tentu dia tidak ada. Begitu juga dengan Allah ya Azza wa Jalla. Ya, Allah ada dengan segala macam ayat-ayat ya, makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan, kemudian kebesaran-kebesaran Allah SWT, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kita bisa merasakan, tidak mungkin adanya langit ini kecuali ada Sang Pencipta. Tidak mungkin adanya bumi ini. Bahkan pergantian siang dan malam kecuali ada Sang Pencipta yang mengatur. Ya. Kemudian kita beriman terhadap rububiyah Allah, ya, Allah Maha menciptakan. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah, ya,
ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, dia kufur, berbuat syirik kepada Allah. Ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, ya, maka kita telah kufur, ya. Tidak ada. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian dalam uluhiyah tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hanya untuk Allah ibadah itu. Ya, tidak boleh riya karena manusia. Ya, itu termasuk syirik kecil nanti jatuhnya. Lalu kita beriman terhadap asma dan sifatnya. Dan banyak yang terjatuh dalam syirik, ya, di uluhiyah, dan banyak yang terjatuh penyimpangan dalam asma wa sifat. Terutama dalam teman-teman kita kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, ya, karena mereka mengikuti pendahulunya yaitu Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Ya, bagaimana mungkin kita sebagai hamba Allah kita meyakini Allah tidak ada? Mustahil. Ya. Kita sebagai hamba Allah harus tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, semakin menguatkan akidah kita, semakin mendorong kita untuk terus dekat kepada Allah. Ya. Kita beriman kepada Allah, meyakini apa? Allah misalnya Maha melihat, Allah Maha mendengar, kita takut kalau bermaksiat. Karena Allah melihat kita. Allah mendengar segala macam perkataan buruk kita. Dicatat semuanya. Ya, oleh para malaikat. Nah, itu salah satu fungsi iman terhadap apa? Asma wa sifat. Kita mau berbuat zalim, takut, Allah melihat. Dan Allah apa? Maha membalas. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat dibalas oleh Allah. Maka kita harus hati-hati. Kita mau menipu, Allah mau melihat, mau mengetahui. Ya. Dan azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ya, hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan semoga ibadah Ramadan kita ini lancar, ya, kita diberikan waktu yang bermanfaat, ya, diberikan kelancaran ibadahnya, ya, karena ibadah di bulan Ramadan ini dahsyat sekali pahalanya, karena pintu-pintu kebaikan semua dibuka oleh Allah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ya, wa ghulliqat abwabu al-jahannam, ya, atau an-nar, ya, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Baik, barakallahu fikum, ya, kita